Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Mufeyan yang tak merasa takut meskipun sudah dikepung. Patriark Helian juga terus memprovokasi dirinya. Dan saat ia melancarkan serangan, rupanya Mufeyan dengan mudah menghalau serangan tersebut. Di sisi lain, Patriark Yun juga berniat untuk menghukum mereka. Dan dengan senang hati, Mufeyan akan menemani menantunya itu. Tapi dengan cepat, patriark keluarga lain dipukul mundur lagi oleh dirinya. Bahkan Patriark Yun juga mulai membakar mereka dengan api. Kembali ke Yunce yang telah selesai menguasai garis keturunan gagak emas. Sampai-sampai Chaiye terkejut karena Yunce mampu menguasai sepenuhnya. Sedangkan Yunce sedikit kesal karena hanya bisa memahami seni Golden Crow sampai tingkat ke-7. Berbeda dengan Chaiye yang tak percaya jika Yunce bisa mencapai tingkat tersebut, padahal dirinya saja hanya bisa memahami di tingkat 3. Sehingga ia kebingungan monster seperti apakah Yunce sebenarnya. Tak mau membuang waktu, mereka pun ingin kembali ke kota kekaisaran. Dan Chaiye berjanji pasti akan membunuh para pengkhianat tersebut, sehingga mereka bergegas ke sana dengan kecepatan tinggi. Kembali ke Mufeyan yang kini dibuat terluka parah karena dikeroyok, tapi Patriark Yun masih mampu untuk bertahan. Namun tiba-tiba Du Kehuai melancarkan serangan hingga terjadilah ledakan. Patriark Yun sangat kesal karena pihak Du Kehuai berhasil membuatnya terpojok. Sedangkan Du Kehuai merendahkan Patriark Yun yang kekuatannya sekarang ini telah melemah. Bahkan ia segera menginjak Mufeyan yang sudah tak berdaya. Patriark Yun semakin marah karena mertuanya itu terus disiksa. Tapi Du Kehuai malah tertawa terbahak-bahak sambil melakukannya. Dia juga kembali menendang Mufeyan ke arah Patriark Yun. Mufeyan segera menyuruh menantunya itu untuk pergi dari sana. Tapi Patriark Yun berkata, jika aku pergi, lantas siapakah yang akan membalaskan dendam putraku? Namun Du Kehuai lagi-lagi mentertawakan perkataannya tersebut. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Patriark Yun segera melakukan pengorbanan darah. Yang hal itu seketika membuat langit begitu mencekam. Bahkan membuat semua orang menjadi ketakutan. Du Kehuai semakin khawatir karena ini merupakan teknik terlarang milik keluarga Yun. Dan rupanya teknik tersebut bernama Formasi Nether Prison Lightning Emperor. Jika teknik itu diaktifkan, maka dapat menghancurkan sebuah benua. Dan sebagai resiko, maka penggunanya akan mati. Mereka tak percaya jika Patriark Yun nekat melakukan hal ini, sehingga membuat Du Kehuai ingin melarikan diri. Namun ketika mereka hendak kabur, tubuh mereka seketika tak bisa bergerak. Patriark Yun memberitahu, di dalam formasi milikku, kalian semua tak mungkin bisa kabur. Bahkan dalam 3 detik kalian semua akan kukirim ke alam kematian. Yang hal itu membuat Du Kehuai sangat kesal karena selusin Sovereign Mystic tak ada yang mampu menyelamatkannya. Du Kehuai yang putus asa bertanya, apakah kau tak peduli dengan nyawa banyak orang? Patriark Yun menjawab, jika dulu memang aku peduli. Tapi sekarang anakku telah mati, bahkan kalian tak peduli padanya. Sehingga saat ini aku tak peduli lagi dengan alasan apapun. Namun ketika Patriark Yun hampir menggunakan formasi itu, tiba-tiba saja datang permaisuri iblis. Dengan cepat, permaisuri iblis segera menghentikan Patriark Yun. Dan ia berkata, jika kau tak perlu bertindak terlalu jauh.
Bahkan Patriark Yun tak percaya jika permaisuri iblis masih hidup. Tak berhenti sampai di situ, para pengkhianat juga menjadi sangat terkejut. Duke Huai merasa jika seharusnya dia telah mati di lautan kematian, dan bagaimana mungkin dirinya masih bisa bertahan hidup. Permaisuri iblis memuji Patriark Yun yang telah bekerja keras. Sementara Patriark Yun langsung bertanya tentang kondisi Yunce. Tapi permaisuri iblis memberitahu jika sebenarnya Yunce lah yang menyelamatkanku. Dan lagi-lagi Patriark Yun tak percaya mendengar kehebatan anaknya itu. Permaisuri iblis segera bersiap untuk menghadapi mereka. Sedangkan Duke Huai menyuruh Patriark Chiang untuk maju lebih dulu. Dengan terpaksa, Patriark Chiang pun maju ke depan. Patriark Chiang menegaskan jika sekarang Duke Huai adalah kaisar iblis. Dan sekarang kau bukan lagi orang yang berkuasa. Sehingga para pengkhianat pun menyuruh permaisuri iblis untuk mundur saja. Secara tiba-tiba, Yunce datang sambil tertawa mendengar perkataan mereka. Dan ia memberitahu jika Duke Huai dan ayahnya ingin membunuh kami. Tapi karena aku masih hidup, jadi alasan kalian tak akan berguna. Tak hanya itu, Yunce juga berkata jika hari ini kita akan memberantas para pengkhianat. Duke Huai tertawa karena kalian semua tak mungkin bisa menyingkirkanku. Bahkan dirinya mulai memanggil 8 asasin di ranah Sovereign Mystic. Molly mengatakan jika kali ini memang menarik. Tapi sayangnya Huan Cai jauh lebih kuat daripada mereka. Sementara Duke Huai masih sangat sombong dengan asasin miliknya. Duke Huai segera menyuruhnya untuk membunuh permaisuri iblis. Tapi sayang dengan sangat mudah permaisuri iblis mampu membunuhnya. Bahkan 2 patriark tak percaya jika Sovereign tingkat 3 terbunuh dalam 1 kali serangan. Permaisuri iblis segera menyuruh 3 penatua tertinggi untuk menyiapkan profon penarikan jiwa. Karena dirinya sendirilah yang ingin mengecek perbuatan busuk dari Duke Huai. Tapi Duke Huai tak peduli dan menyuruh semua asasin untuk menyerang bersama. Meskipun sudah menyerang bersamaan, tapi permaisuri Cai dapat dengan mudah membunuh mereka. Bahkan jasad mereka saja sampai musnah tak tersisa, sehingga membuat semua orang semakin ketakutan. Duke Huai kembali menyuruh para tetua untuk melawan Cai. Sambil gemetaran, Patriark Jiufang berkata, jika kau sudah kurang ajar terhadap kaisar baru. Namun permaisuri Cai mengingatkan jika kalian tak mau minggir, maka akan kubunuh 1 persatu. Tanpa diduga, datang seorang senior Sovereign bernama Duke Han. Ia berkata, jika kau terlalu lancang di hadapan kaisar baru. Tapi Cai mengingatkan jika sebaiknya kau menyingkir karena aku akan membiarkanmu tetap hidup. Duke Han menegaskan jika sepertinya aku harus menggantikan ayahmu untuk memberimu pelajaran. Dengan cepat, Duke Han segera mengeluarkan kekuatan Sovereign Mystic tingkat 9. Tapi Cai segera menyerang balik yang membuat Duke Han musnah dalam sekejap. Pihak musuh semakin ketakutan karena senior Duke Han saja tak mampu melawannya. Bahkan mereka tak menyangka jika warisan Dewi Gagak Emas bisa sekuat ini. Sementara Yunce hanya tersenyum mengingat proses penyatuan kekuatan itu dengan Cai. Cai segera melancarkan serangan untuk membunuh mereka sekaligus. Tapi Cai berkata jika kami tetap akan melindungi kaisar yang baru. Sehingga Cai menjadi sangat kesal dan segera mengeluarkan tangan raksasa. Tangan itu kini berhasil menangkap tubuh Duke Huai. Dan Penatua Yunhe mulai melakukan proses pelacakan jiwa. Tapi Yunce mengajukan diri untuk langsung menginterogasinya. Yunce mengingatkan agar kalian semua harus melihat ini dengan serius. Seperti apakah sebenarnya sifat asli dari kaisar yang kalian bela mati-matian? Dan Yunce pun mulai bertanya tentang kejadian di masa lalu.
Yunce menanyakan mengapa penyusup dari benua Tianxuan tiba-tiba menyerang benua iblis. Du Kehuai menjawab jika hal itu terjadi karena ayahku yang memberitahu mereka tentang cermin samsara. Sehingga pengakuan itu membuat semua orang sangat terkejut mendengarkannya. Seorang tetua menuduh jika Yunce melakukan trik agar Du Kehuai berbicara seperti itu. Tapi Yunce menjawab jika kalian adalah sekumpulan orang yang pura-pura tak tahu. Yunce juga kembali menghajar Du Kehuai agar dirinya mau membongkar semua rahasia yang sebenarnya. Du Kehuai menjelaskan jika ayahkulah yang menjebak Kaisar Iblis agar terbunuh di arai teleportasi. Bahkan ayahku jugalah yang menjebak Yun Changhai dan 12 tetua lainnya. Serta rencana pembunuhan terhadap permaisuri iblis itu juga merupakan rencana aku dan ayahku. Dua orang tetua menjadi sangat marah dan berniat untuk membunuh Du Kehuai. Tapi Cai Yi mengingatkan agar mereka untuk menahan diri dulu. Sehingga Yunce pun kembali melanjutkan pertanyaan. Yunce bertanya siapakah dalang di balik semua ini selain istana Huaimu. Du Kehuai memberitahu jika keluarga Helian juga ikut campur tangan. Tapi Patriark Helian yang kabur segera dibunuh oleh Cai Yi. Patriark pengkhianat yang lainnya segera meminta ampun pada permaisuri Cai Yi. Mereka beralasan kami tak tahu jika Du Kehuai dan ayahnya sangat licik. Sehingga mereka meminta kesempatan pada Cai Yi untuk memperbaiki kesalahan. Walaupun begitu, Cai Yi tak peduli karena mereka hanya takut ketika hampir mati. Tetapi saat sedang berkhianat, mereka tak segan-segan untuk membunuh siapapun. Bahkan keluarga Yun yang sangat berjasa saja ingin mereka singkirkan. Cai Yi memberi mereka sebilah pedang untuk membunuh Du Kehuai. Dan karena terpaksa, Patriark Jiu Fang mulai menyerang Du Kehuai. Tapi tiba-tiba saja muncul Du Keming yang menyelamatkan anaknya. Du Keming berkata jika semua orang di dunia ini sama saja, datang untuk mencari keuntungan dan setelah mendapatkannya mereka akan pergi. Bahkan Du Keming mampu menghancurkan tangan raksasa dengan sangat mudah. Du Keming kemudian mulai memulihkan jiwa anaknya. Tapi tanpa diduga, kini Du Kehuai justru malah kehilangan nyawanya. Ternyata hal itu karena disebabkan teknik penghancur jiwa milik keluarga Yun. Du Keming segera menuju ke arah Penatua Yun He untuk balas dendam. Tapi untungnya ada Cai Yi yang melindungi Penatua Yun He dengan api miliknya. Du Keming tak percaya jika api Golden Crow mampu membuatnya terluka. Cai Yi menjelaskan jangankan melukaimu, membunuhmu saja adalah hal yang mudah. Tapi Du Keming malah tertawa mendengar perkataan itu. Dan ia memberitahu bahkan ayahmu saja tak mampu melakukannya. Du Keming menjelaskan jika warisan Golden Crowmu tak akan mampu membunuhku. Karena sekarang ini aku telah mencapai Sovereign Mystic tingkat sempurna. Tapi Cai Yi tak peduli dan dengan cepat menghempaskan serangan. Bahkan sampai terjadi ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Beberapa orang sampai terhempas karena efek dari ledakan itu. Tapi Yunce masih sempat bertahan berkat kekuatan pedang Hong Er. Sedangkan pertarungan Cai Yi melawan Du Keming masih terus berlangsung. Du Keming tak percaya jika Cai Yi telah berada di ranah Divine Origin. Bahkan semua orang juga kembali dibuat terkejut. Dan menurut Mu Feiyan, hanya segelintir orang saja yang bisa mencapai ranah Divine Origin. Meskipun begitu, Yunce merasa khawatir karena mereka semua tidak tahu yang sebenarnya. Dan sebab metode rahasia ini juga, permaisuri Cai Yi umurnya hanya tersisa 3 tahun lagi. Di sisi lain, Cai Yi segera menghempaskan serangan untuk membunuh Du Keming. Du Keming yang ketakutan segera melakukan pengorbanan darah untuk melarikan diri.
Tapi saat itu ia berjanji pasti akan balas dendam kepada Cai. Sedangkan Cai tak menyangka jika Du Keming sampai rela menggunakan esensi darah yang dapat mengurangi umur penggunanya sampai 10 tahun. Walaupun demikian, Cai berkata jika kau masih ada di benua iblis maka pasti akan tertangkap. Yang hal itu membuat Du Kehuiye tak percaya kalau kakeknya juga sampai dikalahkan. Sehingga ia berniat untuk segera kabur dari sana. Namun di saat dirinya mau kabur, tiba-tiba saja muncul Yunce yang menghadangnya. Dan rupanya Yunce mengingatkan jika bukan aku yang akan membunuhmu, melainkan para tetua pengkhianat itulah yang ingin balas dendam kepadamu. Patriark Qiang dan Patriark Jiufang segera memburu Du Kehuiye. Sedangkan Yunce berkata jika kau akan menanggung akibatnya. Tapi tiba-tiba Patriark Qiang langsung membawa tubuh Huiye ke hadapan Cai. Patriark Qiang memohon agar permaisuri iblis mau mengampuniku. Tapi Cai memberikan waktu 10 hari agar mereka menghabisi semua anggota keluarga Duke. Tapi jika ada satu yang tersisa, maka keluarga mereka lah yang akan dibantai oleh Cai. Di hari pertama, pasukan mereka langsung membantai seluruh penghuni Istana Huai. Dan di hari ketiga, Huiran yang kabur juga berhasil dibunuh. Bahkan di hari ke-10, semua pengikut Du Kehuai habis dibantai. Sehingga Kekaisaran Iblis pun bersemi kembali. Kembali ke Yunce yang sedang berada di pavilion obat keluarga Yun. Saat itu, Molly cemburu karena Yunce mau menggunakan darah naga untuk membuat obat. Tapi Yunce menjelaskan jika semua ini untuk kesembuhan Cai. Dan Molly memberitahu jika hanya ada 2 cara untuk menyelamatkan nyawanya yang hanya tersisa 3 tahun. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 58 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.